Kita ke kabar lain, Universitas Gadjah Mada atau UGM digugat lebih dari 1.000 triliun rupiah dalam perkara perdata ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Komarudin selaku penggugat membacakan tuntutan tersebut dalam sidang lanjutan gugatan perdata terkait keaslian ijazah sarjana Jokowi di Pengadilan Negeri Sleman pada Selasa kemarin. Pengacara asal Makassar tersebut menggugat pimpinan UGM berikut jajaran di bawahnya karena tidak mau membuka dokumen Jokowi saat kuliah di Fakultas Kehutanan. Mulai dari salinan ijazah, skripsi, dokumen penerimaan mahasiswa baru hingga dokumen saat Jokowi kuliah kerja nyata. Komarudin juga menggugat dosen pembimbing Jokowi saat kuliah bernama Kaspujo. Gugatan tuntutan secara material itu 69,07 triliun dan imaterial 1.000 triliun. Namun jika UGM bisa memberikan bukti nyata nantinya supaya kalian cepat, ya kita tentu tidak perlu menuntut daripada nilai itu tadi. Polemik tudingan ijazah palsu milik Presiden ke-7 RI Joko Widodo turut menyeret Universitas Gadjah Mada. Seorang pria di Makassar, Sulawesi Selatan, menggugat 8 orang ke PN Sleman, mulai dari rektor, dekan, hingga dosen pembimbing akademik Jokowi. Komardin, sang penggugat, ingin UGM membuktikan keaslian jejak akademik Jokowi di kampus. Jadi mungkin arsip jasanya kah atau skripsinya kah? Jadi termasuk jasanya itu kita minta dibuktikan di pengadilan, skripsinya, kemudian daftar nama waktu si Penmaru, ada namanya KRS, kartu rencana studi. Ya kalau semua yang pendukung kalau bisa dihadirkan, dan ini nanti kita minta supaya diuji oleh suatu tim, mungkin tim gabungan, supaya tidak mencurigai. Rencana kita ya kita mau hadirkan dari Amerika, Singapura, Australia kalau perlu, supaya ini bisa tidak lagi mencurigai. Menanggapi gugatan ini, UGM mengaku siap menghadapi gugatan dan telah menyiapkan langkah hukum, termasuk barang bukti yang akan dihadirkan. Ya, kalau diminta oleh Yang Mulia Hakim, saya akan datang, terutama untuk menunjukkan ijazah asli dari SD, SMP, SMA, sampai S1. Akan saya tunjukkan semua. Tapi ini bukan hanya Jokowi loh yang menyatakan bahwa dia itu akan membawa ijazahnya ke depan persidangan kalau diperintahkan oleh majelis hakim. Sehari berselang, ini tanggal 24 Desember 2025 ya, seusai bertemu Jokowi di rumahnya di kawasan Sumber Solo, pengacara Jokowi, YB Irfan, menegaskan bahwa dia sudah mendapat izin dari Jokowi untuk mengajukan peminjaman ijazahnya kepada penyidik Polda Metro Jaya, supaya ijazahnya Jokowi itu bisa ditunjukkan di muka hakim dalam persidangan hari ini maksudnya ya. Ijazah tersebut saat ini disita dan dalam penguasaan penyidik di Polda Metro Jaya dalam laporan kasus ijazah palsu yang dilaporkan oleh Jokowi, dan ini menyebabkan 8 orang jadi tersangka. Itu ada Eki Sujana dan kawan-kawannya di dalam klaster tim pembela ulama dan aktivis, ini jumlahnya 5 orang, dan kemudian klaster yang kedua itu adalah klaster trio RRT, Roy Suryo, Dr. Ismun, dan Dr. Tifa. Ya, kalau ternyata akhirnya Jokowi tidak datang sesuai janjinya, sesungguhnya kita nggak perlu merasa di prank amat lah gitu oleh Jokowi ya. Ya begitulah Jokowi, seperti kata netizen, kalau belok kiri itu, kalau sein-nya belok kiri berarti dia mau belok ke kanan. Itu yang ngomong bukan hanya netizen, itu almarhum Profesor Azumati Azra juga menyatakan seperti itu ya. Harus pernyataan Jokowi itu harus diartikan secara terbalik. Nah, kalau Anda percaya bahwa kali ini Jokowi betul-betul akan menepati janjinya, yang salah saya kira bukan Jokowi. Tetapi Anda, kenapa kok masih percaya juga gitu? Hari ini persidangan sesuai jadwal adalah penyerahan bukti dari tergugat setelah pekan sebelumnya dalam sidang tanggal 30 Desember, itu penggugat menyerahkan bukti-buktinya. Ada 4 tergugat. Pertama itu Joko Widodo, mantan Presiden Republik Indonesia ke-7. Tergugat kedua itu Rektor UGM Profesor Ova Emilia. Tergugat ketiga Wakil Rektor UGM Profesor Wening Udasmoro, dan tergugat keempat itu polisi. Dalam hal ini adalah Polda Metro Jaya yang sekarang menguasai ijazahnya Jokowi, ijazah yang disebut milik Jokowi. Namun ternyata keempat tergugat tidak satu pun yang mengajukan bukti ijazah Jokowi, atau setidaknya fotokopinya lah ya yang harusnya diajukan.
Nah, soal ini dijelaskan oleh Muhammad Taufik setelah persidangan. Bahwa pada hari ini sebagaimana yang dijanjikan oleh Bapak Jokowi, beliau akan menunjukkan ketika ada undangan pengadilan dan pengadilan sudah mengundang untuk hadir. Ada berita yang sangat menggembirakan bagi kami. Yang pertama, yang seperti yang disampaikan tadi oleh tim kuasa hukumnya yang diketuai Pak JB Irfan, mengatakan hanya satu bukti. Satu bukti itu saya berikan, saya tekankan adalah kopi dari file scan. Jadi bukan kopi dari kopi, tapi kopi dari file scan laporan polisi kepada 9 terlapor ya. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, otomatis berarti tidak pernah di dalam persidangan hari ini, dan tadi majelis hakim mengatakan kalau sampai tanggal 13 tidak bisa menunjukkan bukti tambahan, artinya memang tidak pernah ada ijazah yang dihadirkan di persidangan ya. Kemudian yang kedua, UGM selaku tergugat 2, tergugat 3 yang notabene adalah tempat di mana Bapak Joko Widodo berkuliah dan sudah berulang-ulang dinyatakan oleh Bu Rektor, oleh Wakil Rektor ya, bahwa beliau alumni UGM, itu pun hanya menunjukkan kopi dari persidangan. Jadi tidak ada kopi ijazah pun tidak ada. Yang keempat yang sangat menggembirakan, polisi selaku pihak yang menyita ijazah ya, yang kami gugat, dan inilah yang saya bilang kecerdasannya, polisi tidak mengajukan bukti. Nah, artinya sampai hari ini sidang itu tidak akan pernah ada yang namanya ijazah Pak Jokowi, dan makin menguatkan kepada kami memang ijazah itu tidak ada. Tidak ada ya. UGM merespon gugatan advokat Komardin buntut polemik dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Jokowi. UGM ikut digugat dalam polemik tersebut hingga dituntut bayar ganti rugi sebesar 69 triliun rupiah. Sekretaris UGM Andi Sandi mengatakan pihak kampus sudah menerima salinan gugatan. Menurut Andi, saat ini UGM tengah mempelajari gugatan yang dilayangkan Komardin tersebut. Adapun UGM digugat karena dinilai bungkam dalam mengatasi ijazah Jokowi yang telah membuat gaduh. Komardin menilai kegaduhan tersebut berdampak pada anjloknya nilai rupiah. Maka jika nilai rupiah anjlok, maka semua sektor akan rusak. Oleh karena itu, Komardin menuntut ganti rugi kepada UGM. UGM dituntut membayar 69 triliun rupiah secara material dan 1.000 triliun rupiah secara imaterial yang ditujukan untuk kepentingan negara. Akhirnya ijazah palsu terungkap. Akhirnya UGM dipaksa digugat 100 ton. Hakim sebut nama-nama tersangka. Pembukaan. Selamat datang kembali di channel Menyala News. Salam NKRI harga mati. Hadirin sekalian, para pendengar setia Menyala News di seluruh penjuru negeri yang selalu mendukung kebenaran dan keadilan. Salam sejahtera kita. Hari ini kita akan mengupas berita yang sangat mengejut dan menjadi titik balik sejarah keadilan air. Fakta yang selama ini ditutup-tutupi, disembunyikan di balik kekuasaan dan pengaruh besar, akhirnya terkuak juga. Sebuah peristiwa yang menggetarkan hati bangsa ini dengan judul besar, akhirnya ijazah palsu terungkap. Akhirnya UGM dipaksa digugat 100 ton. Hakim sebut nama-nama tersangka. Apakah ini sekadar isu lama yang dihangatkan kembali? Atau ini adalah bukti nyata bahwa kebenaran memang pada akhirnya akan menang? Tidak peduli seberapa tebal namun, mari kita bahas bersama-sama secara mendalam, tuntas, dan jujur, mengikuti setiap alur fakta yang terungkap di ruang sidang, serta suara-suara yang menggema penuh keberanian dari kursi hakim yang mulai menegakkan keadilan tanpa pandang bulu. Hadirin sekalian, kita semua tahu betul isu mengenai keaslian dokumen pendidikan yang selama ini bergema di tengah masyarakat. Berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, pertanyaan demi pertanyaan diajukan, keraguan demi keraguan dilontarkan. Namun jawaban yang jelas dan memuaskan tak kunjung didapatkan. Seringkali kita mendengar alasan-alasan yang berbelit, dokumen hilang, arsip tidak lengkap, atau upaya pembuktian dihalangi oleh berbagai pihak yang merasa memiliki kekuasaan. Namun, hari ini kita sampai di titik yang tak terelakkan. Akhirnya ijazah palsu terungkap. Kabar ini bukan sekadar desas-desus kosong, melainkan hasil dari perjuangan panjang, pengumpulan bukti yang teliti, serta keberanian untuk menelusuri jejak yang selama ini dianggap terlarang. Terungkapnya fakta ini ibarat petir di siang bolong. Ini membuktikan bahwa tidak ada kebohongan yang bisa tertutup rapat selamanya. Jejak ketidakberesan, perbedaan data, hingga ketidaksesuaian riwayat yang selama ini disembunyikan, kini terlihat jelas di depan mata semua orang. Masyarakat yang selama ini merasa dicurangi, merasa tidak mendapatkan kejelasan,
kini mulai bernapas lega. Fakta ini menjadi bukti bahwa kecurangan dalam hal yang paling mendasar seperti dokumen resmi negara akan terungkap juga pada waktunya. Ini bukan hanya soal satu lembar kertas, melainkan soal kepercayaan, kejujuran, dan legitimasi seseorang dalam memegang amanat publik. Jika fondasinya saja sudah retak karena ketidakjujuran, maka bangunan besar yang berdiri di atasnya pun dipertanyakan keabsahannya di mata hukum dan sejarah. Dampak dari terbongkarnya kejanggalan luar biasa ini pun langsung terasa menyentuh lembaga yang bersangkutan. Kita mendengar kabar yang mengguncang dunia pendidikan dan hukum. Akhirnya UGM dipaksa digugat 100 ton, angka yang sangat fantastis, jumlah yang luar biasa besar, 100 triliun rupiah. Mengapa hal ini bisa terjadi? Mengapa universitas bergengsi yang kita hormati ini harus menghadapi gugatan sebesar itu? Alasannya jelas dan masuk akal. Gugatan ini diajukan karena dianggap adanya kelalaian, kelancangan, atau bahkan dugaan keterlibatan dalam proses penerbitan dokumen yang tidak sesuai dengan prosedur hukum dan aturan yang berlaku. Pihak yang dirugikan merasa bahwa nama baik, kredibilitas, dan hak warga negara telah dikorbankan akibat adanya praktik yang tidak benar di lingkungan lembaga pendidikan tersebut. Meskipun berat dan besar namanya, lembaga ini pun tidak bisa lagi berlindung di balik gengsi atau nama besar. Hukum berlaku sama bagi siapa saja, dan jika memang ada kesalahan atau kelalaian yang merugikan banyak pihak, maka pertanggungjawabannya pun harus ditegakkan seberat-beratnya. Frasa dipaksa di sana mengandung makna yang dalam. Artinya, segala upaya penyelesaian secara kekeluargaan, penundaan, atau upaya meredam masalah ternyata tidak membuahkan hasil. Masalah ini harus dibawa ke jalur hukum, diproses secara terbuka, dan diselesaikan dengan keputusan yang tegas. Tidak ada lagi jalan pintas, tidak ada lagi perlindungan istimewa. UGM kini harus menghadapi proses hukum ini, menjawab setiap tuduhan, dan membuktikan di hadapan pengadilan apakah semua proses yang dilakukan selama ini sudah benar-benar bersih dan sesuai aturan. Dan inilah bagian yang paling membuat kita bangga sekaligus merinding menyaksikan keberaniannya. Hakim sebut nama-nama tersangka di ruang sidang. Hadirin sekalian, ini adalah langkah yang sangat langka dan berani. Di tengah situasi di mana banyak pihak takut untuk bersuara, takut menyinggung kekuasaan, seorang hakim justru tampil tegak, berpegang teguh pada bukti dan hati nurani, lalu menyebutkan secara gamblang, terang benderang, siapa saja pihak-pihak yang terlibat dalam kasus besar ini. Tidak lagi samar, tidak lagi menggunakan istilah pihak tertentu atau orang tidak dikenal. Nama-nama tersebut disebut satu persatu, menjadi catatan resmi persidangan, menjadi milik publik untuk diketahui. Ini adalah bukti bahwa aparat penegak hukum mulai berani memutuskan mata rantai ketakutan. Menyebut nama tersangka berarti membuka pintu keadilan yang sesungguhnya, memberikan kesempatan bagi mereka yang ditunjuk untuk membelah diri secara terbuka, sekaligus memberikan kepastian kepada masyarakat luas bahwa proses ini tidak main-main. Siapa saja nama yang disebutkan, berbagai kalangan mulai menebak, namun yang pasti, nama-nama tersebut adalah sosok-sosok yang memiliki peran penting, baik dalam proses pengurusan dokumen, pengesahan, hingga mereka yang secara langsung maupun tidak langsung diuntungkan dari adanya dokumen yang bermasalah tersebut. Semua terjaring, tidak ada yang lolos begitu saja. Keberanian hakim ini patut kita apresiasi setinggi-tingginya, karena ia telah menempatkan hukum dan kebenaran di atas segalanya, di atas kepentingan kelompok, di atas rasa segan, dan di atas tekanan yang mungkin datang dari mana saja. Mari kita renungkan sejenak, hadirin sekalian, seberapa besar kerusakan yang ditimbulkan akibat adanya praktik ijazah palsu atau yang bermasalah ini, bukan hanya soal uang gugatan yang mencapai ratusan triliun, melainkan kerusakan pada mentalitas bangsa, rusaknya kepercayaan terhadap lembaga pendidikan, serta ketidakadilan bagi mereka yang belajar dengan jujur, bersusah payah, namun tidak mendapatkan kesempatan yang sama. Ketika dokumen yang menjadi bukti seseorang kemampuan ternyata diragukan keasliannya, maka seluruh sistem nilai kita pun terguncang. Kita menjadi bingung, mana yang benar dan mana yang salah. Apakah kejujuran masih dihargai? Apakah kerja keras masih dijunjung tinggi? Kasus besar ini menjadi cermin bagi kita semua, menunjukkan bahwa segala kecurangan yang dilakukan untuk meraih kekuasaan. Selamat datang kembali di channel Lingkup Politik, ruang diskusi independen tempat kita membedah realitas hukum, mengkritisi kebijakan publik, serta mengawal transparansi demi tegaknya keadilan di Republik Indonesia. Pada episode kali ini, kita akan kembali menyoroti perkembangan hukum yang sangat signifikan terkait perkara perdata gugatan keabsahan dokumen akademis mantan Presiden Republik Indonesia ke-7, Bapak Joko Widodo, yang melibatkan institusi perguruan tinggi ternama Universitas Gadjah Mada.
Persidangan perdata yang bergulir di Pengadilan Negeri Sleman ini telah menyita perhatian publik secara rasional. Gugatan ini melangkah lebih jauh dengan menyentuh angka tuntutan ganti rugi material dan imaterial hingga triliun rupiah, serta menuntun jajaran pemimpin tinggi UGM untuk membuktikan keaslian seluruh rekam jejak akademis pejabat publik yang bersangkutan secara terbuka di hadapan hukum. Rekan-rekan sekalian, mari kita bedah dinamika yang terjadi di ruang sidang secara teoritis dan praktis. Gugatan perdata yang dilayangkan oleh advokat Komarudin beserta elemen masyarakat yang dituntut dibukanya dengan penuh seluruh berkas riwayat pendidikan, mulai dari salinan ijazah, skripsi, dokumen penerimaan mahasiswa baru, kartu rencana studi atau KRS, hingga dokumen kuliah kerja nyata yaitu KKN. Namun esensi utama yang kini menjadi sorotan hukum di pengadilan adalah persoalan pembuktian material, khususnya keberadaan dan penghadiran fisik ijazah asli di depan majelis hakim. Fakta persidangan menunjukkan bahwa fisik ijazah asli saat ini berada dalam penguasaan dan penyitaan penyidik kepolisian. Kondisi ini menimbulkan perdebatan yuridis yang mendalam, ketika pihak penggugat mendesak agar barang bukti fisik diuji secara langsung, ketidakhadiran fisik dokumen tersebut, maupun tidak adanya salinan resmi yang diajukan oleh para tergugat, dalam batas waktu yang ditentukan hakim memicu dorongan digunakannya mekanisme pinjam pakai barang bukti demi pembuktian di muka persidangan. Persoalan ini tidak hanya berpusat pada figur individu, melainkan berdampak langsung pada marwah integritas lembaga pendidikan tinggi seperti Universitas Gadjah Mada. Sebagai salah satu institusi pendidikan tertua dan terbesar di Indonesia, diuji komitmen akuntabilitasnya dalam perspektif Komisi Informasi Publik serta asas-asas hukum pemerintahan yang baik, kualifikasi serta rekam jejak akademik seorang mantan pejabat negara pada dasarnya merupakan bagian dari domain publik. Dokumen kelayakan pejabat publik bukanlah rahasia negara yang bersifat tertutup. Langkah hukum berupa gugatan dengan angka tuntutan fantastis ini hakikatnya merupakan refleksi dari frustasi publik terhadap lambatnya proses transparansi. Ketika transparansi dihindari atau dibatasi oleh prosedur birokrasi, publik cenderung menggunakan instrumen peradilan secara maksimal untuk memaksa pembuktian material. Satu-satunya langkah terbaik untuk memulihkan kepercayaan publik dan menghentikan spekulasi yang meluas adalah pembuktian ilmiah yang terbuka, jujur, serta dapat diuji secara forensik oleh ahli independen. Sahabat lingkup politik, perdebatan ini terbukti membawa efek domino terhadap iklim sosial dan kepastian hukum di Indonesia. Masyarakat luas tidak melihat kasus ini sekedar sebagai polemik selembar kertas, melainkan bentuk ujian atas prinsip equality before the law, kesetaraan di hadapan hukum. Publik mempertanyakan apakah penegakan hukum dan audit kualifikasi akademik berlaku sama bagi semua warga negara tanpa memandang posisi dan kekuasaan. Berbagai aspirasi di ruang publik dan media sosial menunjukkan betapa tingginya kerinduan masyarakat dan akan tegaknya lembaga peradilan yang berani, jujur, dan tidak selektif. Pembiaraan atas polemik kualifikasi kepemimpinan nasional tidak hanya akan merusak reputasi dunia pendidikan, mencenderai iklim hukum, serta meninggalkan beban sejarah yang buruk bagi generasi mendatang. Sebagai penutup, kita patut menegaskan kembali bahwa kejujuran dan transparansi adalah fondasi utama dari sebuah negara hukum yang bermartabat. Hukum tidak boleh dijadikan arena sandiwara,
dan lembaga peradilan harus menjadi benteng terakhir pencari keadilan. Proses peradilan perdata ini harus dikawal hingga tuntas secara terbuka agar kebenaran yuridis dapat terungkap secara sah dan tidak ada lagi kecurigaan di tengah masyarakat. Bagaimana pandangan Anda mengenai dinamika pergugatan perdata dan pembuktian dokumen akademis ini? Tuliskan analisis pandangan serta tanggapan kritis Anda secara bijak, santun, dan rasional pada kolom komentar di bawah. Jangan lupa untuk mendukung channel Lingkup Politik dengan cara menyukai video ini, membagikannya kepada rekan-rekan Anda, serta berlangganan agar Anda selalu mendapatkan analisis politik dan hukum yang objektif serta mendalam. Terima kasih atas perhatian Anda. Mari terus bersuara untuk mengawal kebenaran dan keadilan di negeri ini. Sampai jumpa pada episode berikutnya. Salam hukum, salam kepastian publik.